Baik, pembahasan kita kali ini mengenai segitiga epidemiologi atau triad epidemiologi, yaitu agent, host, dan environment. Nah, perkenalan lagi, walaupun sempat saya singgung di pertemuan minggu lalu, bahwa penyakit terjadi karena adanya interaksi antara agent, host, dan environment. Ya. Penjelasan apa itu agent, host, environment sebenarnya juga sudah saya singgung pada pertemuan sebelumnya. Ya. Ketiga faktor tersebut akan saling berinteraksi dan menimbulkan terjadinya penyakit. Ya. Pada penyakit menular terjadi interaksi antara agent yang merupakan living agent biasanya, ya, agen hidup, ya, mikroba seperti bakteri, virus gitu, ya, adanya host dan juga environment. Sedangkan pada penyakit tidak menular terjadi interaksi antara agent yang sifatnya non living, jadi yang tidak hidup, seperti zat gizi, ya, penyebab dari obesitas, penyebab dari penyakit hipertensi yaitu natrium, ya, itu kan agen yang tidak hidup, ya, host dan juga environment. Jadi yang membedakan antara penyakit menular dan tidak menular adalah pada agentnya. Oke. Faktor agent sebagai penyebab penyakit. Oke. Nah, agent ini dapat berupa elemen, substansi, atau sesuatu kekuatan, ya. Bisa baik benda mati maupun benda hidup. Pokoknya intinya semua substansi yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit, ya. Dan jika kalau kontak dengan host, ya, orang yang peka itu didukung pada lingkungan yang sesuai, maka akan menimbulkan rangsangan stimulus terjadinya penyakit. Ya, sudah ada bibit penyakitnya, yaitu agentnya, bakteri misalnya, bakteri Staphylococcus, kemudian menyerang orang yang memang peka, ya, saluran cernanya lemah gitu, ya, didukung dengan lingkungan yang mendukung berkembang biaknya bakteri tadi gitu, ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit, ya, saluran cerna misalnya, infeksi saluran cerna oleh Staphylococcus. Oke. Nah, agen ini lebih lanjut dapat kita klasifikasikan, kita golongkan menjadi agen biologis, agen fisik, mekanik, kimiawi, nutrien atau zat gizi, dan juga lain-lain, ya, ada unsur biologis hidup lainnya, ya. Nah, agen biologis contohnya bakteri, kemudian fungi atau jamur, parasit, dan virus. Agen fisik bisa berupa tekanan atmosfer, temperatur, kelembapan, ya, radiasi, ya. Agen mekanik bisa berupa sayatan, penetrasi, sobekan, peregangan. Biasanya nih kalau atlet, ya, atlet itu kalau dia sedang berlaga terjadi kerusakan otot, ya, peregangan otot, ya, itu juga bisa merupakan agen mekanik, ya. Misalnya sayatan tergores misalnya, itu kan juga penyebab penyakit, ya, luka, ya. Nah, agen kimiawi, bahan kimiawi eksogen seperti gas berbahaya, zat toksik. Bahan kimiawi endogen dari tubuh kita sendiri, misalnya uremia, ya, ada zat-zat metabolik yang sifatnya beracun, ya, seperti ureum, ya, hasil dari metabolisme protein, ya, dan banyak lagi lainnya. Urea juga, ya, urea itu hasil metabolisme protein yang beracun yang harus dibuang. Oke. Agen gizi banyak lagi, ya. Kita orang gizi, maka tentu kita akan banyak membahas banyak zat gizi yang menjadi penyebab penyakit, ya, yang harusnya menjadi bermanfaat untuk tubuh, tapi kalau dalam kondisi yang berlebihan justru berubah menjadi penyebab penyakit, ya. Baik itu karbohidrat bisa menjadi penyebab pegemukan, diabetes mellitus gitu, ya. Lemak juga seperti itu menjadi penyebab hiperlipidemia, penyakit jantung, stroke, ya. Protein pun begitu, kalau berlebihan bisa menjadi penyebab penyakit ginjal, ya. Vitamin, mineral, air, dan sebagainya, ya. Oke, jika agen merupakan unsur biologis hidup, maka menyebabkan penyakit yang menular. Nah, agen yang hidup dan tidak hidup. Nah, jika agennya merupakan unsur biologis hidup, maka akan menyebabkan penyakit menular tadi, ya. Nah, jika agen merupakan unsur non-biologis, nah, maka menyebabkan penyakit yang tidak menular. Karakteristik dari agen dapat ditandai oleh, yang pertama, sifat yang melekat pada agen itu sendiri. Jadi, pelajari. Contoh misalnya kita ambil yang paling gampang, virus COVID-19 itu agennya, ya. Itulah kenapa di awal pada saat merebaknya COVID-19 ini, yang pertama kali dipelajari oleh para epidemiologis, ya, adalah sifat-sifat dari virus itu. Virus ini asalnya dari mana, berkembang dari virus yang mana, ada mutasi di gen yang mana, sifatnya berkembang biak di suhu berapa, dia mati di suhu berapa, ya, dia akan diuntungkan oleh kondisi yang seperti apa. Itu dipelajari dulu. Nah, itulah tugas dari epidemiologis. Karena dengan mengetahui sifat agennya kita bisa menghindari,
ya, menghindari atau bahkan mungkin mematikan agen tersebut, kan gitu ya. Nah, yang kedua, kemampuan dari agen untuk bertahan. Tadi kembali kepada tadi tuh, dia bertahan di suhu berapa, atau di air bisa hilang nggak gitu. Makanya kemarin banyak sekali mungkin beberapa hoax yang mengatakan virus COVID-19 mati karena matahari. Nah, itu diselidiki oleh peneliti epidemiologi dan ternyata itu salah. Ya, jadi sifatnya adalah dia tidak mati dengan adanya panas atau cahaya matahari. Ya, jadi kemarin banyak sekali hoax yang beredar mengenai sifat-sifat virus COVID-19 dan itu dibantah oleh para ahli epidemiologi karena memang salah satu bagian dari pelajaran epidemiologi adalah mempelajari karakteristik dari agen tersebut. Ya. Yang ketiga, karakteristik yang berhubungan dengan manusianya juga. Nah, kalau membahas tentang virus yang COVID-19, contohnya adalah kira-kira dia akan menular cepat di manusia yang seperti apa ya. Nah, kemarin untuk kasus COVID-19, dia akan menular cepat pada orang yang produktif. Nah, usia produktif maksudnya ya, karena dianggap usia produktif itu lebih banyak keluar rumah gitu ya, sehingga lebih banyak kontak dengan virus gitu ya. Dan juga ternyata virus COVID-19 ini dia akan berkembang biak pada orang yang punya kadar gula darah yang tinggi karena virus itu makanannya gula gitu ya. Makanya kematian akibat COVID-19 kebanyakan pada orang-orang dengan diabetes mellitus. Nah, itu diselidiki juga ya. Jadi karakteristik yang berhubungan dengan host ya. Berikutnya reservoir atau sumber dari agen. Sumber dari agennya tadi yang saya katakan, dari mana dia? Pertama kali itu dicari di pasar di daerah di Cina itu, di Wuhan ya. Apakah betul? Apakah dari pasar gitu ya, dari pasar itu kemudian vektornya apa, penularnya apakah betul lewat kelelawar gitu. Ini teliti ya, perantara tadi yang saya bilang ya, perantaranya tuh apakah betul COVID-19 itu dari kelelawar, apakah katanya dari anjing atau manusia ke manusia aja gitu ya. Itu dipelajari. Nah, pada living organism ya, yang kita pelajari adalah seperti virus tadi, morfologinya, jadi morfologinya dipelajari, susunan tubuhnya ya, mobilitasnya, geraknya bagaimana, cepat enggak, bergeraknya di air apa di udara yang lebih cepat. Nah, kita pelajari bahwa COVID-19 itu ternyata akan mudah tersebar dalam ruangan tertutup gitu ya, ber-AC, karena sirkulasinya akan memudahkan dia bergerak kemana-mana. Itu adalah bagian dari pelajaran ini gitu ya. Fisiologinya, bagaimana fisiologi tubuh si virus itu, apakah dia mudah mengalami replikasi, ya, reproduksi gitu ya. Metabolismenya, bagaimana dia makan, ternyata virus itu sukanya makan gula, makanya orang yang diabetes itu lebih mudah diserang, lebih parah ya akibat serangan virus COVID-19 ya kan. Temperatur yang dibutuhkan, apakah dia suka yang dingin atau yang panas ya, dan nutrisi yang dibutuhkan terkait yang tadi juga tuh. Jadi ternyata nutrisi yang dibutuhkan oleh bakteri atau virus itu akan mempengaruhi tingkat kesembuhan dari pasien kita. Jadi kalau misalnya virus itu sukanya makan gula, makan karbohidrat, maka orang yang dalam darahnya tinggi gula, yang gulanya tidak terkontrol, makanya kemarin komorbid yang tidak terkontrol itulah yang menjadi penyebab tingginya kasus kematian akibat keparahan yang sangat tinggi pada penyakit COVID-19 ini ya. Kemudian toksin yang dihasilkan ini biasanya kalau jamur ya. Ada orang keracunan makan roti yang sudah beraget jamur ya, ternyata jamurnya kebetulan jamur yang toksinnya hebat gitu ya. Itu juga bisa menjadi penyebab penyakit dan itu harus dipelajari ya. Oke, kemudian pada non living organism, kalau untuk makhluk yang tidak hidup, maka kita pelajari karakteristiknya juga sama ya, bagaimana sifat kimiawinya, kelarutannya, karakteristik fisiknya, ukurannya, teksturnya gitu kan, erosif atau tidak ya, kemudian partikel kecil atau besar ya. Non living organism misalnya seperti debu ya, kemudian apalagi hal-hal yang membahayakan lainnya ya gitu ya. Zat gizi kan juga dipahami tuh. Contohnya kalau karbohidrat sebagai penyebab penyakit diabetes, kita karakteristik karbohidrat seperti apa sih, disimpan di mana, di metabolisme dengan cara apa. Dengan begitu kita bisa tahu, oh ternyata itulah kenapa dianjurkan bagi penderita diabetes mellitus untuk rajin berolahraga. Kenapa? Olahraga itu akan meningkatkan pengambilan glukosa atau karbohidrat dari darah ke dalam sel gitu. Jadi karakteristik dari kimiawi dari suatu non living organism itu juga harus dipelajari gitu ya. Oke,
kemampuan agen itu untuk bertahan. Pada living organism ya, ada kerentanan-kerentanan terhadap dingin, panas, kelembapan, sinar matahari seperti yang saya ceritakan sebelumnya ya. Sedangkan kalau pada non-living organism ada stabilitas agen terhadap dingin, panas, sinar matahari. Misalnya ada vitamin yang rusak karena sinar matahari begitu ya. Oke, yang berhubungan dengan manusia. Jadi yang living organism nih. Jadi kalau yang living organism, kita lihat infektivitasnya, kemampuan dia untuk tinggal di host atau di manusia itu dan memperbanyak diri. Ada bakteri yang sangat mudah menginfeksi dan mudah memperbanyak diri. Ada yang mudah menginfeksi tapi tidak mudah memperbanyak diri. Nah, itu juga dipelajari dalam epidemiologi. Kedua, patogenitas, kemampuan dari agen tadi untuk menimbulkan penyakit. Jadi ada istilahnya virus itu yang virulen ya, ada yang virus yang virulen, ada yang tidak. Seperti yang kemarin kita kenal tuh ada varian COVID-19, ada yang alpha, beta, theta, lambda gitu ya. Yang ternyata kappa ya, yang barusan ya, yang baru. Jadi katanya tuh yang delta ya. Di antara yang lain, delta itu yang ternyata yang paling patogen ya, paling mudah untuk menular, menimbulkan penyakit seperti yang second strike yang kemarin ya. Pada saat terjadi lonjakan COVID-19 yang kedua itu yang orang banyak meninggal, itu ternyata variannya beda lagi. Karena apa? Karena sifat patogenitasnya dan sifat infektivitasnya dari virus tersebut kepada orang juga lebih berbahaya ya. Virulensi ini tadi yang saya katakan, kemampuan dari agen menyebabkan sakit yang parah. Itu jadi kemarin itu virus COVID yang tipe delta dan juga lambda itu lebih menyebabkan keparahan dibandingkan yang alpha ya. Kalau yang alpha itu mungkin cuma gejalanya ya batuk-batuk pusing gitu ya, paling banter juga batuk yang sesak-sesak sedikit. Tapi kalau yang delta itu ya sampai menyebabkan halusinasi, kemudian ada yang sampai menyebabkan hilang penciuman yang parah, kemudian ada yang ke otot, ke saluran cerna, bahkan sampai banyak yang ke paru-paru yang sangat parah lah ya pokoknya ya. Imunogenitas. Nah, ini kemampuan dari agen menimbulkan reaksi imunitas spesifik pada host. Nah, memang hampir semua agen-agen living organism itu dia bisa menimbulkan reaksi imunitas yang spesifik ya. Makanya kemarin kan vaksinasi itu kan diambil dari body of virus ya, baik itu vaksinasi yang dari Pfizer atau dari AstraZeneca maupun dari Sinovac, itu kan memang sebenarnya mengambil bagian dari tubuh virus itu sendiri karena ada kemampuan virus tadi yang sudah dikenali oleh tubuh kita ya, itu akan menjadi melatih tubuh kita untuk membangun reaksi imunitas spesifik gitu ya, jadi membangun kekebalan tubuh gitu. Nah, sedangkan pada yang non-living organism, istilah infeksivitas tidak ada ya, karena nggak ada infeksi karbohidrat atau ini ya Bu, anak ibu mengalami kegemukan karena infeksi lemak ya, kan nggak ada ya. Jadi tidak ada istilah infeksi untuk non-living organism ya. Patogenitas, kemampuan untuk menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh itu ada ya. Contohnya misalnya energi, radiasi, ini kan bisa kita katakan dia menyebabkan tingkat kerusakan atau pada jaringan tubuh. Alergen, vitamin ya. Oke. Sedangkan istilah virulensi juga kurang cocok untuk yang non-living ya. Sehingga kita bisa menggunakan kata fatalitas saja. Fatalitas itu adalah kemampuan menyebabkan keparahan atau kematian. Imunogenitas juga tidak ada pada non-living organism. Jadi memang beda ya antara living organism dan non-living organism. Nah, reservoir atau sumber dari agen. Pada living organism biasanya reservoirnya itu tempat hidupnya dia, ya kan? Atau memang sumbernya dia berasal, ya. Sedangkan pada non-living organism sumbernya adalah tempat dari mana agen tadi berasal ya. Kalau makanan, kalau misalnya karbohidrat mungkin dari makanan sehari-hari gitu ya. Lemak mungkin dari gorengan ya. Garam dari ciki ya, crackers yang juga asin-asin begitu. Contoh-contoh dari sumber-sumber non-living organism. Nah, bagaimana kalau lihat dari pengantar dari host, dari agen ke hostnya?
Pada living organism kita kenal ada yang namanya vektor ya. Kalau living organism itu bisa menular secara langsung ya, bisa menginfeksi secara langsung, bisa juga menginfeksi melalui vektor tadi yang saya katakan, contohnya ada nyamuk ya kan. Nyamuk ya, kelelawar yang katanya sempat menjadi vektor dari COVID-19. Sedangkan pada non-living organism ya, sama, ada bisa kontak langsung ya, misalnya kontak langsung dengan bahan karsinogenik bisa langsung menyebabkan kanker, bisa, atau juga tidak langsung ya. Misalnya ada zat tercemar ya, yang tercemar pada airnya kemudian diminum. Nah, itu contoh adalah kontak yang tidak langsung melalui air. Ada yang kontak tidak langsung melalui udara, melalui limbah, melalui vehicle lainnya. Vehicle itu maksudnya adalah benda-benda yang membawa ya, sepertinya contohnya misalnya seperti zat berbahaya yang mungkin ada pada alat makan, sehingga alat makan itu dipakai untuk konsumsi dan menyebabkan keracunan, itu juga bisa. Oke. Sekarang host, tadi sudah bicara agent, kita bicara host. Sekarang apa yang kita pelajari dari host ya? Yang pertama kebiasaannya dulu. Bagaimana kebiasaan makannya, masaknya, kebersihannya, cara hidupnya, sikap santainya ya, malas atau aktif gitu kan. Nah, kenapa masalah kalau untuk di gizi ya, kita biasanya melakukan asesmen riwayat makan ya. Kita recall, kita FFQ untuk melihat pola makan, dan juga kita tanyakan aktivitas fisiknya dengan kuesioner JPEG misalnya. Itu adalah salah satu cara untuk mengenali host ya. Jangan-jangan yang menjadi penyebab penyakit adalah hostnya sendiri gitu ya, yang menyebabkan dia penyakit hipertensi, jangan-jangan perilaku dia sendiri ya, yang malas berolahraga, yang suka konsumsi makanan asin. Nah gitu ya. Karakteristik seks atau jenis kelamin, umur, dan ras. Nah jadi memang benar ya teman-teman, genetik, kemudian umur, jenis kelamin, walaupun memang itu adalah penyebab yang mungkin tidak bisa kita hindari, tapi memang menjadi penyebab ya, seringkali menjadi tapi jarang, tapi nggak terlalu banyak, menjadi penyebab suatu penyakit ya. Contoh, penyakit TBC biasanya pada ras kulit hitam itu lebih banyak dibandingkan ras kulit putih. Kemudian penyakit sifilis itu lebih jarang pada wanita ya, dibandingkan laki-laki. Yang ketiga, campak itu lebih sering pada anak-anak. Jadi memang ternyata ada beberapa penyakit yang memang berkumpul pada seks tertentu, umur tertentu, atau mungkin ras tertentu. Itu harus dipelajari oleh ahli epidemiologi. Nah, status perkawinan juga begitu. Saya cerita sedikit bahwa penelitian saya waktu S1 menyatakan bahwa status janda dan duda itu lebih tinggi resiko hipertensi dibandingkan mereka yang married, yang menikah. Karena terhubung dengan faktor stres, terhubung dengan faktor lainnya seperti persiapan makanan, keteraturan makan, dan lain-lain. Ya, gitu. Kemudian faktor pekerjaan dari hostnya. Ini juga kan banyak kita lihat, bukannya kita mau judgement ya, tapi ini adalah hasil penelitian epidemiologi bahwa penyakit HIV/AIDS seringkali kita temukan pada penjajah seks ya, paling tinggi itu pada penjajah seks ya. Kemudian pada mereka yang menggunakan jarum suntik, narkoba gitu ya, itu seringkali kita lihat sebagai penderita HIV/AIDS. Nah, yang pertama kita lihat status kerjanya, kerja atau tidak. Yang kedua, jenis pekerjaannya ya, bagaimana lingkungan kerjanya, terpapar nggak dengan zat-zat yang berbahaya itu ya. Kalau tidak bekerja, bagaimana sosial ekonominya ya kan. Kemudian contohnya TBC deh ya, malnutrisi biasanya banyak didapat pada golongan sosial ekonomi rendah ya. Jadi mereka lebih rentan untuk menderita TBC gitu ya. Jadi memang kita bukan judgmental ya, sekali lagi kita bukan menjudge, tapi semua itu muncul dari penelitian epidemiologi. Penyakit TBC biasanya ada pada orang-orang sosial ekonomi yang di bawah gitu ya. Penyakit HIV/AIDS muncul biasanya pada orang-orang penjajah seks dan pengguna narkoba dengan suntik ya. Itu bukan judgmental, tapi itu adalah hasil penelitian epidemiologi. Ya, faktor lain host lainnya seperti faktor keturunan, faktor karakteristik psikologis juga bisa menyebabkan penyakit. Teman-teman mungkin tahu sekarang banyak sekali penelitian menghubungkan antara stres dengan penyakit ya. Ternyata orangnya nggak ada apa-apa, tubuhnya nggak masalah, tapi kok bisa hipertensi, stres ternyata ya. Ada lagi daya tahannya, kekebalan tubuh dari host. Nah ini kan terkait juga nih dengan zaman COVID-19 ini ya. Jadi ada orang yang mungkin terinfeksi tapi kok ya tanpa gejala, ada orang yang terinfeksi tapi gejalanya juga bertahap, ada yang gejalanya ringan, sedang, sampai berat gitu ya. Nah ini juga terkait kekebalan tubuh dari hostnya ya. Nah
sekarang kita bahas bagaimana interaksi host dan agennya ya. Interaksi yang terjadi direfleksikan atau digambarkan dalam fase-fase patogenesis. Nah, ini ada istilah keriting ya, patogenesis pada host. Ya. Patogenesis itu adalah fase atau tahapan-tahapan terjadinya penyakit. Itu namanya patogenesis ya. Interaksinya tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, karakteristik dan dosis dari agen itu sendiri ya. Apakah banyak agennya yang menyebabkan itu atau mungkin sedikit, kan akan mempengaruhi ya. Durasi masa prepatogenesis, jadi masa inilah sejak dia terinfeksi sampai munculnya penyakit gitu ya. Kemarin kita kenal istilah inkubasi itu ya. Kemudian reaksi dari jaringan host pada waktu terpapar. Portal entry-nya lewat mana? Apakah lewat darah, lewat cairan tubuh ya, lewat pernafasan? Jaringan yang terkena, apakah darahnya yang diserang atau di lemak atau tulang ya, dan periode inkubasi tadi. Oke, kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu environment. Kita sudah bahas agen, kita bahas host, sekarang kita bahas environment. Environment, Anda tahu semua ya, kondisi eksternal ya, lingkungan kita yang mempengaruhi kita ya. Mulai dari bagaimana organisme berkembang gitu ya, itu dia akan dipengaruhi oleh lingkungan ya. Lingkungan itu macam-macam, lingkungan fisik, biologis, sampai lingkungan sosial ya. Dan environment itu adalah suatu kesatuan. Dia satu satuan yang bisa menyebabkan suatu penyakit atau masalah gizi. Pada konsep ekologi ya, itu penyakit terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara organisme hidup dengan alam sekitarnya. Begitu ya. Jenis-jenis environment ada lingkungan fisik ya, iklim, cuaca, musim, geografis, struktur geologi gitu ya. Ada penyakit yang banyak di daerah gunung, ada yang penyakit khas di daerah laut. Itu ternyata memang ada yang seperti itu ya. Contoh yang sering diderita orang gunung adalah gaki atau gangguan akibat kekurangan yodium. Kenapa? Air yang ada di gunung itu cenderung rendah yodium gitu. Kemudian lingkungan biologis, binatang, tumbuhan, jamur, segala macam ya, itu semua adalah tempat-tempat tinggalnya si agen-agen living organism itu kan. Kemudian lingkungan sosial ekonomi, tadi saya sudah singgung ya, sosial ekonomi rendah, sedang, tinggi bisa menjadi penyebab penyakit-penyakit, terutama penyakit infeksi ya, yang latar belakangnya biasanya dilatar belakangi oleh rendahnya asupan gizi ya, sehingga imunitasnya rendah dan mudah terserang penyakit infeksi. Nah, lalu bagaimana nih interaksi kita gabungkan antara agen, host, dan environment gitu. Interaksi antara agen dan environment. Ini adalah kondisi di mana agen secara langsung dipengaruhi oleh environment tanpa mengindahkan faktor host. Jadi kita cuma fokus pada bagaimana interaksi agen dan environmentnya ya. Biasanya ini terjadi pada tahap prepatogenesis, sebelum munculnya penyakit nih, sebelum kena ke orang. Biasanya yang berinteraksi adalah environment dan agennya dulu. Contohnya COVID-19 deh ya. Lingkungan pasaruhan yang begitu kumuh, banyak binatang yang hidup yang mati semua campur di situ ya. Ini adalah awal-awal ya, cikal bakal munculnya interaksi lingkungan dengan agen ya, sehingga mengakibatkan aktivitas virus tadi mungkin menjadi meningkat ya, terjadi mutasi, virulensinya meningkat ya. Ini adalah interaksi sebelum dia masuk ke tubuh manusia. Jadi ada interaksi dulu antara lingkungan dengan agennya. Contohnya, bakteri terekspos dengan sinar matahari, vitamin dalam kulkas yang akan berkurang stabilitasnya, itu adalah cikal bakal tuh ya, cikal bakal dari munculnya penyakit atau masalah gizi. Nah, berikutnya kita bahas juga secara terpisah interaksi antara host dan environment-nya. Jadi, kondisi di mana host secara langsung dipengaruhi oleh environment tanpa mengindahkan faktor agen. Jadi kita tutup dulu yang agen, kita fokus kepada bagaimana host itu dipengaruhi oleh environment. Ya, contohnya manusia ketika dipengaruhi oleh udara dingin, hujan ya, udah mulai tuh pilek-pilek ya, gitu ya. Nah, kalau interaksi antara agen dan host tadi sudah kita bahas sebenarnya ya. Ketika host itu terpapar oleh agen ya, ini sudah masuk tahap-tahap awal dari patogenesis nih, udah mulai masuk ke dalam tubuh manusia ya.
ketika agen tinggal dalam host ya, kemudian dia bereplikasi, berkembang biak dalam host, dalam tubuh manusia, dan juga menstimulus host. Menstimulus artinya menstimulus tubuh kita untuk bereaksi terhadap masuknya infeksi tadi. Dengan stimulus banyak lah stimulusnya ya, seperti adanya peradangan ya, menyebabkan kita jadi demam, atau juga adanya peningkatan produksi sel darah putih ya untuk imunitasnya, muncullah nanah dan sebagainya, terbentuknya antibodi. Itulah bagaimana host tadi ketika dia sudah dalam tubuh manusia atau agen tadi ketika dia sudah dalam tubuh manusia atau host, dia akan menimbulkan rangsangan sehingga host itu menstimulus atau bereaksi terhadap masuknya infeksi. Nah, host pun merespon ya. Respon yang diberikan oleh host adalah timbulnya proses sakit yang dapat bermanifest sebagai symptom and sign tadi saya sudah singgung ya. Reaksi peradangan dalam bentuk demam, menggigil itu kan jadi simptom, dan juga sign ya, suhu tubuhnya meningkat tuh sign ya, yang dapat dilihat dicek oleh dokter atau orang lain. Nah, akhir dari respon host yang berupa sakit dapat berupa sembuh total, bisa kebal, bisa meninggal, bisa kronis, bisa juga cacat. Nah, oke, selesai teman-teman pelajari ini. Untuk teman-teman silakan telaah ya, teman-teman kan sudah memilih penyakit yang atau masalah gizi yang diangkat, silakan Anda lakukan telaahan bagaimana sifat atau karakteristik agennya, hostnya, dan environmentnya, dan bagaimana interaksi antar ketiganya. Sekian, semoga bermanfaat.